Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Gesha Asih. Jadi di segmen keluar rumah hari ini, aku mau ngajak kalian kita wisata ke Desa Sade. Jadi Desa Sade ini desa asli suku Sasak yang ada di Lombok. So, kayaknya tanpa basa-basi lagi karena ini udah jam 9 untuk kesiangan. Kita langsung let's go aja. Dah. Halo, jadi sekarang kita udah sampai di Desa Rembitan, Dusun Sade di Lombok. Kalau gitu kita langsung aja ke pintu masuknya sebelah sana. Penonton aja. Saya Fadli, saya di sini selaku masyarakat dan juga sebagai pemandu yang akan membawa keliling di dalam kampung. Perkenalkan juga saya Julia. Kita berdua dari Semarang, cuman kebetulan lagi kerja di sini. Oh, di Lombok Tengah ya. Kalian main-main di sini. Siap. Kita ke sana aja. Mari silakan. Silakan Mas Mbak duduk. Iya ya. Ya, baik Mas Mbak ya. Jadi saya ucapkan selamat datang ya. Ya. Perkampungan kami di sini di salah satu kampung adat yang paling tua. Paling tua. Ya, tepatnya berada di Lombok Tengah bagian selatan ya. Kampung kami ini perkampungan asli peninggalan dari nenek moyang kita yang hingga sekarang ini masih kami jaga, masih kami pertahankan ya perkampungannya baik dalam segi bangunan maupun adat dan tradisi. Nah, jadi nama dari kampung kami ini Mas Mbak ya Dusun Sade ya. Dusun Sade. Iya, Mbak. Oh, saya beri salah soal saya bilangnya Sade. Iya, Sade. Oh, Ya, Sade. Sade. Nah, Sade kalau menurut orang tua kami di sini Mbak ya artinya obat. Obat. Ya, itu asalnya dari bahasa Sasak kunonya dulu. Nah, sedangkan umur Mas Mbak ya, kampung kami ini menurut orang tua kami sudah 15 keturunan. 15 keturunan. Iya, dan sekarang ini sudah masuk keturunan yang ke-16. 16. Iya, di sini biasanya mereka menghitung yang satu keturunan 70 tahun. 70 tahun. Iya, betul sekali, Pak. Nah, makanya kalau menurut penghitungan sekarang ini sudah sekitar 1000 tahun lebih. Iya. Nah, sekarang ini Mas Mbak ya di dalam induknya ini, di dalam kampung kami ini ada sekitar 150 rumah dan itu masing-masing satu kakak. Ya, jadi tidak ada yang kosong gitu ya. Nah, kalau jumlah total keseluruhan penduduknya dari 150 kakak sekitar 750 orang. Jadi luas kampung kami ini sekitar 3 hektar, Mbak. Ya, jadi lumayan luas ya. Kami juga di sini Mas Mbak ya yang 750 orang tersebut masih bisa dikatakan satu keluarga besar, satu garis keturunan. Jadi kami di sini tidak ada orang lain ya. Jadi kami di sini saling kenal. Nah, betul sekali Mbak. Jadi untuk sistem kekerabatan masyarakat di sini menikahnya itu antar kerabat, Mbak, dengan sepupu ya. Ya, salah satu upaya dari orang tua kami di sini untuk menjaga tradisi, menjaga adat, ya supaya tetap kental tradisi kami.
dan juga supaya ikatan kekeluargaan kami di sini tetap kuat. Itu tujuan utama mereka. Makanya mereka menganjurkan kita menikahi kerabat sendiri. Tapi tidak ada larangan juga, Mas Mbak ya, menikahi gadis luar juga boleh. Ya boleh, tidak ada gitu ya. batasan, tidak apa-apa. Ya cuma di sini paling menurut orang tua kami segi bedanya, tempat perbedaannya itu dalam segi mahar, Mas Mbak. Ya itu yang menjadi pertimbangan mereka. Jadi di sini kalau kita menikahi gadis luar, kita mesti memberikan mahar. Bentuknya biasanya kita diminta 2 sampai 3 ekor kerbau. Mahal juga ya. Nah kalau dengan kerabat sendiri itu enggak ada. Paling seikhlas yang dikasih itu sudah dipertimbangkan sama diproses sama adat kami. Berarti sudah kenal dari kecil ya kalau misalkan sepupu itu. Betul. Jadi kita sudah saling kenal. Nah akan tapi kalau kita sudah niat untuk menyukainya, ada rasa, nah baru kita boleh menikahinya. Tapi di sini Mas Mbak ya, untuk sistem pernikahan kami tidak menggunakan istilahnya seperti tunangan ya ataupun melamar. Jadi tidak ada tradisi melamar di sini. Nah sebaliknya ya, kalau kita melamar itu dianggap melanggar. Ya bisa kita bisa kena denda kalau kita melamar. Dendanya dari pihak adat. Oh, pihak adat. Ya, adat. Itu adat yang menenda. Nah, jadi sistem pernikahan kami di sini yang kita masih kental hingga saat ini itu sistemnya kawin culik atau kawin lari. Kawin culik. Iya, jadi kenapa ya Itu salah daerah ya? Iya. Nah, jadi kenapa Mas Mbak dikatakan kawin culik atau kawin lari? Karena kalau kita mau menikahi gadis itu tidak meminta secara langsung sama orang tuanya, tapi kita bawa kabur dulu. Nah, kita sembunyikan terlebih dahulu. Kita membawa lari atau membawa kabur itu keluar kampung sementara. Nah akan tetapi diculiknya tersebut cuma berjarak sampai 2-3 hari. Nah jadi 2-3 hari itu kita memutuskan beberapa orang yang akan melakukan pemberitahuan. Nah itu kalau istilah sasaknya di sini itu Mas Mbak ya, nyelabar atau rebak pojok. Iya, nyelabar. Jadi nyelabar itu di mana pihak lelaki memberi informasi kepada pihak perempuan bahwa anaknya yang hilang tadi malam tersebut dilarikan sama si A misalnya. Nah jadi seperti itu. Nah kalau lewat dari 2-3 hari tidak ada informasi, baru dianggap diculik beneran. Ya, baru dilapor ke polisi. Jadi maksimal 3 hari ya? Iya maksimal 3 hari. Kalau lewat dari sana harus lapor polisi gitu. Nah makanya prosesnya ada batasnya juga, ada aturan-aturan mainnya. Setelah ada kesepakatan dari pihak si perempuannya, baru kita meminta wali berjarak paling lama ya sekitar seminggu gitu. Nah kita meminta walinya untuk dinikahkan secara akad nikah, secara keagamaan, secara adat, secara hukum sama ya. Kalau proses peresmiannya itu akad nikahnya itu hampir sama dari seorang tua. Iya. Nah cuma proses penculikannya itu aja yang berbeda. Iya, jadi sangat berbeda, bertolak belakang dengan tradisi orang luar. Orang tuanya juga merasa tidak senang ya kalau anaknya itu diminta secara baik-baik, soalnya mereka merasa itu anaknya itu bukan bentuknya seperti barang gitu. Itu prinsip mereka ya. Jadi supaya mereka merasa lebih seperti gentle gitu istilahnya ya. Jadi harus diculik caranya. Nah itu adalah tradisi peninggalan. Kemudian Mas Mbak ya, untuk selain daripada tradisi ya, bentuk-bentuk tradisi, kemudian untuk segi ekonomi pekerjaan utamanya di sini petani ya. Kami itu jarang kerja di luar. Kami di sini petani itu soalnya untuk orang tua kami yang umur 40 ke atas itu masih jarang pernah sekolah gitu Mas Mbak ya. Ya paling sekolahnya paling tinggi kalau orang tua kami dulu sampai SD. Iya, itu juga sebagian kecil yang pernah yang mampu gitu. Nah, kemudian sampingannya pekerjaan keduanya itu membuat kerajinan Mas Mbak ya. Iya, seperti tenun, aksesoris ya. Nah, ini mereka manfaatkan untuk dijual untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, untuk membantu lah gitu Mas Mbak ya. Karena Mas Mbak ya, tani kami di sini itu istilahnya tak ada hujan.
kita cuma mengharap curah hujan aja. Jadi untuk irigasi kami di sini dulunya ada ya, tapi belum ada perbaikan dari pemerintah, soalnya sudah rusak. Nah jadi itu, jadi pengairan kami terbatas hingga saat ini. Mereka cuma mengandalkan curah hujan aja. Oke baik Mas Mbak ya, supaya tidak terlalu lama juga ya, kita sambil keliling melihat bagaimana bentuk-bentuk rumah adat ya. Apa itu lumbung padi? Iya, bukan tempat tinggal Mas Mbak ya. Itu memang ciri khas bentuk Pulau Lombok ya. Iya, jadi simbol dari Pulau Lombok itu lumbung padi. Berawal dari sini apa gimana? Dari sini? Ya? Ya, memang dari suku Sasak bentuknya, memang ciri khas bangunan suku Sasak ya. Yang akhirnya jadi ciri khas dari Betul sekali, jadi simbol. Enggak sama sekali Mas Mbak ya. Jadi tidak bocor sama sekali ya. Tidak bocor, tidak tembus ya. Iya. Ya, jelas ya. Ikan apa itu? Ikan nanu kerap. Oh, berwarna-warni. Ini Di pak di Ikan itu. di laut. Dari Keredang, laut, keredang. dari laut. laut Ini apa? kerita. Kerita. Berita nah. Oh, gurita. Kalau di sini memang disebut kerita gitu ya. Kerita kan Iya, kerita. Dor. Kerita. Mau dimasak apa gimana dia? Nah, dimasakan baru ya, kelak baru ya. Biasa ya masak. Berarti ini dari sendiri apa beli, Bu? Ambil sendiri ya, dari mereka pagi-pagi dari subuh itu berangkat ya sama-sama. Berangkat sama-sama cari ikan. Ikannya di mana? Di Kuta? Di Kuta. Oh, di Kuta bener ya? Ya, di Kuta. Kan dekat Bang, sini ya? Kuta, Bar. Ya? Paling dari sini sekitar 10 menit, 15 menit. 10 menit, 15 Iya, menit. sudah dekat. Ya. Ikut nggak tadi ke pantai? Enggak ya? Belum bangun ya? Makasih ya, Bu. Ya. Sama. Nah, jadi dulu mereka itu kalau misalnya mau ketemuan, Heeh. janjian itu banyak janjian di sini di bawah pohon ini. Oh. Nah, makanya ada sedikit kenang-kenangan. Nah, jadi tempatnya ini diabadikan, pohonnya diabadikan seperti Di sini. ini. Iya. Berarti ini sebenarnya udah mati cuma sengaja ditempel. Betul sekali Mas Mbak ya. Masih pantesan dijaga, soalnya ada kenang-kenangan. Nah, kalau remaja sekarang itu biasanya menyebutnya dengan pohon cinta, pohon Oh, jodoh. pohon cinta, pohon Iya. jodoh ya. Kenapa nggak ketemuannya di sini aja berarti? Iya, betul. Jadi kalau mau nyulik juga Mas Mbak, kita janjiannya di sini. Aku mau cilik Karena- kamu gitu ya. Ketemuan di pohon. ketemu di sini. Nah, gitu. Nama dari bangunan kami ini bukan cuma Bali Tani Mas Mbak ya, tapi kalau orang tua kami biasanya menyebutnya dengan Bali Gunung Rate. Bali Gunung Rate. Iya, jadi karena bentuknya seperti gunung gitu. Baik Mas Mbak ya, kita akan masuki salah satu rumah adat kami. Ini yang salah satu paling tua. Jadi bentuk ciri khasnya itu Mas Mbak ya pendek. Jadi pendeknya ini sengaja dibuat sama nenek moyang kita dulu supaya sebelum kita masuk kita otomatis merunduk Mas. Jadi itu filosofinya ya. Jadi cara kami di sini saling menghormati. Gitu. Makanya dibuat pendek seperti ini. Misalnya kalau kita lupa ucap salam itu sudah bisa diganti dengan merunduk. Mari silakan Mas ya. Kita masuk. Untuk bagian ruangan, Mas Mbak ya, rumah adat kami ini cuma terdiri dua bagian, bawah sama atas. Bawahnya sini namanya sesangkok kalau kami. Ini biasanya digunakan ruang tamu, menjamu tamu ya. Sekaligus bisa digunakan tempat tidur orang tua kami. Nah, jadi seperti ini. Khas banget ya. Ya betul Mas Mbak ya. Gue suka. Jadi ini adalah alat
Nah, untuk bagian dalamnya ini Mas Mbak ya, namanya dalam Bali. Dalam Bali ini biasanya digunakan untuk tempat masak, sama sebelah kiri sini kanannya ini tempat tidur anak remaja ya, terutama anak gadis. Cuma yang untuk bagian pemilik rumah ini anak gadisnya sudah nikah. Oh, Nah, sudah makanya nikah. mengikuti suaminya. Sekarang ini biasanya ditempatkan untuk anak laki-lakinya yang Anak laki-laki. kecil. Terus tidurnya? Tidurnya pakai tikar biasa. Tikarnya juga pakai yang anyaman Anyaman kita di itu? sini. Iya, yang Oh, seperti iya, iya. ini. Nah, dari daun pandan. Oh, iya iya iya. Untuk alat masaknya yang ini Mas Mbak ya. Jadi masih pakai tungku tanah liat ya, sama bahan bakarnya itu kayu. Kayu. Nah, ini juga sama semua peralatan. Ini juga masih lama juga. Soalnya kalau di Jawa itu memang saya tadi udah jarang, udah nggak ada. Mungkin cuman masih di proses-proses. Betul. Ini kan harus benar-benar dijaga ya, Betul. karena nggak semua daerah punya. Oke, satu-satunya di Lombok Tengah. Nah, kemudian seminggu sekali kita memiliki salah satu bentuk tradisi, istilahnya tradisi Belolo itu ngepel Mas Mbak ya, pakai kotoran sapi atau kotoran kerbau. Nah, itu yang kita gunakan untuk pengganti semennya. Oh, Jadi kita pel seminggu sekali pakai kotoran kerbau. tujuannya untuk apa ya? Itu sebagai pengganti semen. Pengganti Akan semen tetapi apa? kalau zaman nenek moyang kita dulu, itu mereka filosofinya untuk mensucikan rumah sebelum melakukan acara-acara ritual. Iya, jadi memang nenek moyang kita dulu Mas Mbak ya, sebelum 100% muslim, sekarang ini 100% muslim ya. Kalau dulu nenek moyang kita itu identik kehinduan sama animisme. Oh, Hindu sama Anis. Iya, makanya ada bentuk-bentuk tradisi peninggalan yang hingga saat ini masih kental. Jadi kalau memang kalau sekarang ini paling kalau sudah agak menipis itu baru kita balas lagi. Kotoran sapinya itu yang kita gunakan terutama Mas Maya itu yang masih fresh. Nah, itu kita aduk Oh, pakai masih air. fresh. Iya. Nah, pagi-pagi biasanya orang tua kami yang perempuan ngambil. Nah, mereka Ngambil aduk. dari mana tuh? Ada Kerabat kami yang di luar kampung kebanyakan sebagian besarnya itu juga peternak ya, dia ternak kerbau sapi. Nah, kita ngambilnya di sana. Nah, kemudian kita aduk pakai air. Nah, dibilas, dipel gitu. dipel. Nah, proses dari proses awal pembuatan kerajinan ya. Nah, ini mulai proses pengaturan nyusun benang gitu, Nyusun ya. benang? Iya, menyusun benang. Nanti kalau sudah disusun baru bisa ditenun seperti ini. Dimasukkan di Itu alat nyusunnya Ibu di awang-awang tuh dipikir dulu apa langsung kerja gitu aja, Bu? tenun. Langsung kerja sambil pikir. Iya, gitu soalnya ya? di sini kita tidak pakai seperti Apa sketsa apa? sketsa enggak. Jadi Enggak. Oh, enggak memang ya? langsung dari Langsung. imajinasinya gitu Mas Maya. Karena udah lama mungkin dari muda. Iya, memang Ya, di dari sini umur 10 tahun, Mbak. Oh, 10 tahun. Iya. dari untuk anak gadis di sini memang Mas Mbak ya, untuk kerjaan seperti nenun ini mereka sudah mulai belajar dari 9 atau 10 tahun aja. Nanti kalau sudah bisa itu bisa dikatakan bisa berani diculik lah gitu. Oh, berani Nah, diculik. untuk Kira nikah. kira umur Besok. berapa, Bu? Diculiknya dulu umur berapa? Umur 16. Umur Iya. 16. Kecil-kecil sini Oh, Mas Mbak ya. 16 sudah diculik Iya, ya. kalau dulu. Tapi karena sekarang ini sudah ada aturan dari pemerintah. Oh Jadi iya. ya, Oh, iya, kebanyakan umur ya paling lah umur 19 20. Kalau gitu. hari-hari ini 19 tahun Iya, ya, baru diculik betul. ya. Ya. Ukuran yang kayak gini berapa lama sendiri? Ya, kalau yang songket 1 bulan. Yang kayak gini 1 bulan. Nah, motifnya rumit, Nah, Mbak. ini alatnya Pak ya untuk pembuatannya. Jadi kita masih menggunakan alat manual. Kita tidak pakai mesin sama sekali Pak ya. Manual seperti ini. Kalau yang jenis songket banyak bahannya ya, bukan cuma yang sekedar ini tapi Ya, masih banyak. banyak alat untuk bikin Yang motifnya, yang Mbak. gede itu ya, Bu? Ya, Yang kalau yang sampai songket. depan itu yang Iya. panjang itu. Ya, Betul, itu betul. kalau Itu yang songket. songket. Kalau Songket. ini apa? Kalau Itu ini untuk selendang. selendang aja. Selendang biasa ya. Yang jenis Yang kayak gini dah, sejenis ini. Oh, selendang jenis ini ya. Ini kalau gini 1 minggu. Ya, kalau ini
Ukurannya panjang, lebih. Oh, lebih. Nah, buat teman-teman nih yang suka belanja, bisa banget kalian beli oleh-oleh. Jadi di situ ada sarung, kemudian ikat kepala, kemudian ada kain-kain juga, macam-macam ya. Ada gelang, ada outer. Harganya itu bervariasi, kisaran dari 10.000 sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan gitu. Jadi memang untuk yang songket memang dibuat homemade dan dengan tangan sendiri ya, dan warnanya juga cantik-cantik. Nah, selain itu juga kita bisa membantu perekonomian mereka. Aku sih saranin ke kalian tawar-tawaran harga ya, karena mereka suka kok kalau misalkan kalian tuh tawaran harga. So, kita lanjut aja. Tergantung ya. Silakan. Bisa juga bisa. Buat benang. Ini benangnya. Nah, di sini seperti anak gadisnya yang ini itu sudah lama sudah bisa sudah menguasai tenun juga, apalagi yang tadi. Namanya siapa, Mbak? Askat. Oh, ya. Benar lagi diculik. Oh ya, sudah siap diculik kalau di sini. Sudah siap diculik. Oh, belum diculik, mau. Sudah siap. Ada yang tua. Ini berarti cari sendiri. Iya. Nah, ada juga yang swadaya sendiri tanam. Oh, nanti. Jadi bangun gigri hendak nombare. Ya. Nah, ini juga tadi pagi. Tadi pagi Jemur. Barang Iya. tadi. Nanti jadi jemur. Kasih asam Jawa. Di itu Ikan dikeringin. asin. Oh, jadi ikan asin. Ada juga tradisi orang sini, Mbak ya. Itu nginap 3 hari 3 malam di pinggiran pantai buat gubuk kecil. Nah, itu salah satu tradisi orang sini juga. Oh, biasanya itu Iya, itu untuk nangkap ikan. satu keluarga atau laki-laki aja? Seluruhnya satu keluarga ya, satu kampung malah. Satu kampung? Iya. Kapan itu? Kemarin sekitar beberapa minggu yang lalu. Ada waktu, Ada. ada waktu khasnya? Khasnya ada waktunya apa? Setiap 1 tahun sekali. Berarti terserah Tanggalnya yang di atas, tidak tanggal bawah. Tanggalan orang tua. Penanggalan orang tua. Oh, tapi penanggalan yang orang tua dipakai, ya. iya. Oh, kira-kira ini kita ke pantai ke laut gitu ya. Saya juga pengen refreshing nginep ya di pantai. Mari, Bu. Ya. Iya. Nah ini Mbak, Mas ya, ini tebal bisa mencapai 11
12 tahun. 12 tahun. Iya. Oh ini kan tadi kan bilangnya 8 tahun. Iya. Jadi ini sampai 12 tahun. 12 tahun kalau tebal seperti ini. Setelah selesai kita keliling dusun Sade, kita bertiga ngobrol santai nih di aula. Jadi kita ngobrolin lebih banyak lagi tentang masyarakat di dusun Sade, dan aku juga sempat nyobain kopi buatan mereka. Dan di akhir obrolan aku ngucapin terima kasih sama Mas Fadli yang sudah nemenin kita jalan-jalan di Dusun Sade. Semoga nanti aku bisa main ke Dusun Sade lagi, silaturahmi dengan masyarakatnya. So, vlog hari ini sampai di sini ya. Terima kasih and see you. Bye bye. Desa asli dari suku Dayak. Bentar dikat ya. Kita mau kulineran ke Inak Isan. Let's go. Inak Isun. Jadi kita udah selesai wisatanya ke Dusun Sade, Desa Rembukan. Terus kita mau lanjut kulineran ke Inak Isan. So kita let's go Inak Isun. Let's go. Bye.